Bagi banyak orang, Mahkamah Agung adalah tempat lahirnya putusan-putusan penting yang menjadi akhir dari sebuah proses peradilan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik setiap putusan ada ribuan insan peradilan yang bekerja. Sebuah organisasi besar yang terus berbenah dan sistem yang terus berkembang agar keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan ini lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman ini ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian prinsipnya kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan secara merdeka, mandiri, independen, ya, dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan organisasi Mahkamah Agung ini sudah ada sejak lama, ya, sebelumnya Hogerat, kemudian zaman kemerdekaan ada Mahkamah Agung yang pada waktu itu Ketua Mahkamah Agung yang pertama yaitu Bapak Kusuma Atmaja, dan terus sampai sekarang, ya. Uniknya Ketua Mahkamah Agung pertama kita ini, Pak Kusuma Atmaja ini, dialah yang melantik Presiden Republik Indonesia yang pertama, Pak Soekarno, mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Kalau ditanyakan kapan hari jadi Mahkamah Agung, itu hari jadi Mahkamah Agung ini baru ditetapkan pada tahun 99 melalui Surat Keputusan KMA nomor 043, ya, SK bulan 8 tahun 99. Pada waktu itu Ketua Mahkamah Agungnya Bapak Sarwoto, ya, beliau yang menetapkan setelah berrapat dengan pimpinan lainnya, menetapkan bahwa ulang tahun Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 45 itu didasarkan pada penunjukan pertama Ketua Mahkamah Agung, yaitu Bapak Kusuma Atmaja. Seiring waktu, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi mengadili perkara. Di balik layar, ada berbagai tugas yang memastikan roda organisasi tetap berjalan. Mulai dari pembinaan aparatur peradilan, pengelolaan administrasi, hingga penguatan tata kelola kelembagaan. Tata kerja organisasi Mahkamah Agung itu bisa dilihat dari SK KMA maupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung, dan juga tentang Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang 1485 tadi. Masing-masing bagian, ya, seperti pimpinan ini di Mahkamah Agung ada ketua, 2 wakil ketua, dan 7 ketua muda. Kemudian untuk kepanitraan juga ada, dan kesekretariatan juga ada. Ini yang menjalankan secara organisasi, teknis penyelesaian perkara maupun secara SDM-nya, ya, pengawasannya, pembinaan itu ada di Kesekjenan. Di balik gedung, ruang sidang, dan setiap putusan yang dihasilkan, ada komitmen yang terus dijaga, yaitu menghadirkan lembaga peradilan yang semakin terbuka, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.